حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan wa taqabbal ya karim. Kepada segenap hadirin dan hadirat rahimakumullah, baik yang hadir langsung dalam majlis kita ini maupun yang mendengarkan melalui radio Rasil, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Akibahil kiram, hari ini satu keistimewaan buat kita semua, di mana majelis kita dihadiri oleh sejumlah guru-guru kita yang sangat kita cintai. Di sini ada orang tua kita, guru kita, pimpinan daripada Yayasan Pendidikan As-Sa'adah di Tangan, Jakarta Selatan, As-Sayyidil Mahmud Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Abbas hafizahullah ta'ala wa arba. Beliau kakak kelas saya. Jadi waktu beliau sudah lulus kuliah di Jami'atul Malik Su'ud, saya baru masuk. Jadi beda jauh, beliau lebih dulu kuliah di sana. Begitu beliau lulus, saya baru masuk ke universitas yang sama. Jadi beliau alhamdulillah sampai saat ini di samping memiliki lembaga pendidikan yang cukup besar, beliau tetap aktif melakukan dakwah di berbagai tempat. Doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini masih ada tamu kita Habib Adli Pak Agil yang datang dari Ketapang, Sampang, Madura, sengaja hadir bersama kita di tempat ini. Begitu juga di sini ada Habib Ali Asgaf, dan juga di sini ada kiai kita yang sangat kita cintai, Kiai Haji Safidi Mustawa. Beliau juga hadir bersama kita, dan ada juga Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi. Nah, beliau ini dai dan banyak keliling di Kalimantan Selatan. Saya pernah jalan dengan beliau, masya Allah. Beliau punya majelis di Kalimantan Selatan cukup makmur, sangat makmur, bagus, berkah. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini masih banyak habaib-habaib yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada mereka. Baiklah, saudara, pada kesempatan bulan yang lalu saya menyampaikan tentang hakikatul asy'ariyah, hakikat mazhab akidah Asy'ari. Dalam kesempatan itu saya informasikan adanya buku yang menyesatkan Asy'ari. Nah, kemudian pelajaran kita bulan lalu tersebut disiarkan berulang-ulang oleh radio Rasil. Maka radio Rasil diserang oleh para penelpon. Para penelpon mengatakan radio Rasil ini menyebarluaskan fitnah. Radio Rasil ini menyebarluaskan permusuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini saya ingin tegaskan, radio Rasil di dalam menyampaikan ceramah saya bulan yang lalu
tidak diedit, tidak dipotong, lengkap apa adanya, dan itu bukan fitnah. Jadi kalau saya katakan saudara Yasin mengarang kitab mulia dengan manhaj salaf, ini buktinya. Jadi kalau para pendengar radio Rasil di rumah mau tahu informasinya, ini di tangan saya, sekarang saya pegang kitabnya. Dia yang karang, dicetak oleh Pustaka At-Taqwa yang beralamatkan PO Box 264 At-Taqwa Bogor 16001 Jawa Barat, Indonesia. Dalam buku ini dinyatakan pada halaman 507 tentang firqah sesat dan menyesatkan. Saya tunjukkan halaman 507 pada alinea yang pertama. Di sini dituliskan bab 13. Firqah sesat dan menyesatkan. Penulis bawakan sebagian firqah sesat, golongan atau aliran-aliran dan pemahaman-pemahaman sesat agar umat Islam tidak mengikuti pemahaman ini. Ini di halaman 507 pembukanya. Nah kemudian setelah itu dari halaman 510 sampai 557 penulis menyebutkan aliran-aliran sesat, saudara. Jadi dilihat di sini di nomor 8 disebut Asy'ariyah. Ini mazhab akidah mayoritas daripada umat Islam Indonesia. Yang nomor 9 Maturidiyah. Yang nomor 14 Jamaah Tabligh, disesatin juga, saudara. Yang nomor 15 Ikhwanul Muslimin. Nah, di sini hadir Kiai Haji Syafi'i Mustawa. Tolong Pak Kiai dipegang bukunya dulu Pak Kiai. Tolong dibantu Pak Kiai. Ini mic-nya. Tolong dibaca judul paling atas yang sebelah sana. Firqah. Yang paling atas ya. Bab 13. Firqah sesat dan menyesatkan. Terus yang di bulan merah ya, nomornya 8. 8 Asy'ariyah, 9 Maturidiyah, 14 Jamaah Tabligh, 15 Ikhwanul Muslimin, 17 Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi barusan kita lihat bagaimana Kiai Haji Syafi'i Mustawa sudah membacakan ini bukan fitnah. Ini saudara Yazid yang tulis. Ini dicetak. Ini diperjualbelikan. Kami tidak pernah memfitnah macam-macam kepada saudara Yazid. Kami hanya mengatakan saudara Yazid mengatakan Jamaah Tabligh sesat, Ikhwanul Muslimin sesat, Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Nah, jadi artinya sekarang biar pendengar Rasil yang menilai apa betul Asy'ariyah itu sesat, apa betul Maturidiyah itu sesat, apa betul Ikhwanul Muslimin itu sesat, apa betul Jamaah Tabligh itu sesat. Ya kalau nggak betul berarti saudara Yazid yang menebarkan fitnah, bukan radio Rasil, bukan saya. Ini bukunya. Jadi ini buku dijual. Kemarin waktu pameran buku, ini ada ribuan eksemplar diperjualbelikan, saudara. Nah, jadi di sini saya tidak usir orang mau jadi Wahabi, urusan dia bukan urusan saya. Saya tidak usir, saudara. Saya lagi bela diri. Ada kelompok ekstrim dari kalangan Wahabi menyerang kaum Asy'ari. Ini yang kita tidak terima. Ada kelompok ekstrim, pemikiran ekstrimnya dari kalangan Wahabi, kelompok ekstrim. Karena tidak semua Wahabi ekstrim. Saya punya kenalan Wahabi banyak, santun, sopan, punya akhlak, punya semangat persatuan. Tapi di Wahabi yang ini lain nih. Ini makhluk lain, tahu dari mana datangnya? Jadi ada kelompok ekstrim dari kalangan Wahabi yang menyesatkan golongan Asy'ari.
paling banyak dianut oleh umat Islam Indonesia. Bahkan merupakan as-sawadul a'dham, kelompok mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Nah, ini mereka mesti paham. Nah, kalau mayoritasnya udah dikafirin, jadi yang muslim yang mana? Nah, ini yang perlu saya sampaikan, saudara. Jadi saya tidak mau perpanjang itu lagi. Nah, silakan lihat di pustaka At-Taqwa, penerbitnya Pustaka At-Taqwa. Pengarangnya Yazid bin Abdul Qadir. Judul bukunya Mulia dengan Manhaj Salaf. Mulia dengan Manhaj Salaf. Karena itu hari ini saya ingin melanjutkan pelajaran kemarin. Kalau kita ingin tahu madhab Asy'ari, siapa itu ulama Asy'ari? Saudara, seluruh ulama madhab Maliki akidahnya ikut Asy'ari. Dan 99% ulama madhab Syafi'i, saudara, semuanya ikut akidah Asy'ari. Luar biasa. Dan seluruh ulama madhab Hanafi ikut akidah Maturidiyah. Supaya tahu loh. Jadi Maturidiyah itu dianut oleh ulama-ulama Hanafiyah. Asy'ariyah itu dianut oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Sedangkan madhab Hambali, dia punya pemikiran sendiri. Mereka menyebut akidah mereka akidah salaf, atau disebut juga akidah Hanabilah, atau saudara mereka sebut mereka itu akidah ahlul hadis. Ini tidak ada masalah pada awalnya. Imam Ahmad ulama besar, beliau punya pemikiran sendiri, wajib kita hormati, saudara. Nah, yang mengikuti akidah ini adalah ulama-ulama dari madhab Hambali. Nah, di zaman sekarang tahu-tahu ada kelompok Hambali mengklaim akidah mereka doang yang ahlu sunnah. Jadi yang dianut oleh ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, semuanya sesat. Jadi yang benar cuma akidah Hambali. Hambali itu muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Nah, ini yang jadi persoalan, saudara. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada nukilan-nukilan riwayat, saudara, yang bersumber dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putra Imam Ahmad. Di situ ada riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada beliau. Soal ini benar atau tidak, silakan kelompok Wahabi buktikan sendiri. Dalam buku yang dikarang oleh Abdullah ibn Ahmad, putra Imam Ahmad, secara terang-terangan Abdullah ibn Ahmad mengkafirkan Imam Abu Hanifah. Dan nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ, bahkan banyak dari kelompok Asy'ari semua dikafirkan. Jadi memang udah ada sumbernya dari atas. Nah, itu diulangi oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah itu dalam Majmu' Fatawa dia pernah ditanya bagaimana hukum melafazkan niat. Ibn Taimiyah mengatakan melafazkan niat itu bid'ah dhalalah, berdosa orang yang melakukannya, harus dicegah. Kalau tidak ngerti dibilangin, maka orang tersebut musir, kutil, boleh dibunuh. Loh, ini ada dalam fatwanya Ibn Taimiyah, saudara. Kita tidak memfitnah, kita tetap menghormati Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ulama itu tidak maksum. Setiap ulama ada zillatul alim. Kita hargai, kita hormati. Makanya Anda jangan kaget, begitu Ibn Taimiyah mengkafirkan Asy'ari, maka Imam As-Subki, ulama besar dari mazhab Syafi'i, mengkafirkan Ibn Taimiyah. Ini yang kemarin saya katakan, kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau nggak mau dikafirin, jangan sembarangan ngafirin. Saudara, kalau Ibn Taimiyah oleh kalangan Wahabi disebut Syekhul Islam, di kalangan Syafi'iyah
yang disebut Syekhul Islam itu adalah Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Enggak ada kalangan Syafi'iyah menyebut Ibn Taimiyah Syekhul Islam. Nah, ini yang mesti kita garis bawahi. Artinya masing-masing mazhab ini punya ulama yang harus dihormati, harus dicintai, dan nggak boleh kita caci maki. Walaupun Ibn Taimiyah kita tidak sependapat, wajib untuk kita hormati. Beliau termasuk ulama pendahulu kita, walaupun pendapatnya berbeda dengan kita, bukan hak kita untuk mengkafir-kafirkan Ibn Taimiyah. Begitu juga pengikut-pengikut Ibn Taimiyah yang ada sekarang. Anda punya hak cinta kepada Ibn Taimiyah, silakan ikuti pendapat Ibn Taimiyah, tapi Anda tidak punya hak untuk mengkafirkan ulama-ulama lain yang tidak sependapat dengan Ibn Taimiyah. Sudah. Maka itu kita perlu kenal lebih jauh siapa itu ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengikuti akidah Asy'ari. Dan kita perlu kenal lebih jauh bagaimana itu sebetulnya tatanan dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Dan di sini saya sudah siapkan slide, masing-masing bisa lihat. Saudara, ini slide sebetulnya bukan untuk pengajian umum. Ini untuk pengajian khusus yang saya buka di tempat ini untuk para ustadz dan ustadzah setiap hari Kamis. Jadi dipisah pengajian baca kitab. Tetapi untuk umum kita hanya sepintas lalu saja untuk membahasnya, saudara. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baik yang hadir di majelis pada hari ini maupun yang mendengarkan di radio Rasul, mari kita perhatikan tentang mazhab Imam Syafi'i. Kita mulai ya, Pak. Pertama, kita perlu kenalan terlebih dahulu dengan nasab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Syafi'i ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabnya bertemu di Abdul Manaf. Di mana Abdul Manaf itu punya putra bernama Al-Muttalib yang kemudian melahirkan anak namanya Hashim. Kemudian Hashim punya anak namanya Abdul Yazid. Abdul Yazid punya anak yang namanya Ubaid. Ubaid punya anak yang namanya As-Sa'ib. As-Sa'ib punya anak yang namanya Syafi'. Syafi' punya anak namanya Utsman. Utsman punya anak namanya Al-Abbas. Al-Abbas punya anak namanya Idris. Dan Idris punya anak namanya Muhammad Asy-Syafi'i. Tadi Imam Syafi'i bin Idris, Muhammad bin Idris, Ibnu Abbas, Ibn Uthman, Ibn Syafi', Ibn Sa'id, Ibn Ubaid, Ibn Abdul Yazid, Ibn Hashim, Ibn Al-Muttalib, Ibn Abdi Manaf. Nah, sementara Abdul Manaf punya anak lain yang bernama Hashim. Nah, ini yang disebut Bani Hashim, datuknya Bani Hashim. Hashim punya anak Abdul Muttalib. Nah, ini Abdul Muttalib ini kakek Nabi. Nah, Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita lihat inilah nasab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi dengan demikian berarti Imam Syafi'i itu dari Bani Muttalib atau Maklabi. Jadi Muttalibiyun nasab dan beliau termasuk Quraisy. Nah, kemudian selanjutnya mari kita lihat guru-guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini cinta ilmu dan belajar tidak dari satu guru. Di mana ada ulama istiqamah berakhlak mulia, beliau tidak segan-segan untuk menimba ilmunya. Karena itu beliau nuntut ilmu di Mekah, beliau juga nuntut ilmu di Madinah, beliau juga nuntut ilmu di Yaman, beliau juga nuntut ilmu di Irak. Nah, siapa guru-guru Imam Syafi'i di Mekah? Yang pertama adalah Muslim ibn Khalid al-Qurashi az-Zanji. Ini yang wafat tahun 179 Hijriyah. Kemudian di Mekah masih ada lagi gurunya Sufyan ibn Uyainah. Ini Sufyan ibn Uyainah ini ulama besar. Ini bukan sembarang ulama, saudara. Ini ulama yang betul-betul istiqamah dan termasuk min salafil ummah.
Kemudian ada lagi Sa'id ibn Salim al-Bidah atau al-Jaddah. Ini juga guru Imam Syafi'i. Masih ada lagi Daud bin Abdurrahman al-Attar. Ini juga guru Imam Syafi'i di Mekah. Kemudian masih ada Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Zawad. Nah kemudian untuk yang di Madinah, guru Imam Syafi'i yang pertama adalah Al-Imam Malik bin Anas bin Malik yang wafat tahun 197 Hijriyah. Jadi saudara, Imam Syafi'i ini termasuk salaf dan guru-gurunya juga ulama salaf. Nah kalau ada orang sekarang ini mengaku-ngaku mengikuti salaf tapi tidak menghormati mazhab Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i sebagai imam besar di dalamnya, maka ini salaf palsu, saudara. Nah kemudian mari kita lihat guru Imam Syafi'i di Madinah masih ada Ibrahim ibn Sa'ad al-Ansari. Kemudian masih ada Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Kemudian masih ada Ibrahim bin Abi Yahya Al-Uzami Al-Mu'tazili. Nah ini menarik. Imam Syafi'i punya guru, saudara. Ada yang Mu'tazili juga. Imam Syafi'i ini teman senang untuk tuntut ilmu. Dari ulama yang begini, ulama yang begitu, ulama-ulama yang pemikirannya berbeda-beda, beliau pelajari, beliau tuntut ilmu. Nah kemudian mari kita lihat guru-guru Imam Syafi'i di Yaman, saudara. Ya masih ada Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Fudail. Kemudian masih ada Abdullah bin Nafi' As-Sa'id. Inilah guru-guru Imam Syafi'i di Madinah. Sedangkan di Yaman ada Mutrif bin Mazir, ada Hisam bin Yusuf Ghadi Son'a yang wafat tahun 197. Kemudian masih ada Amr ibn Abi Salamah. Ini sahabatnya Auza'i. Auza'i itu punya madhab sendiri. Jadi Imam Syafi'i punya guru pendiri-pendiri madhab. Madhab Maliki pendirinya Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Auza'i punya madhab sendiri. Sahabat Imam Auza'i yang mengikuti pendapat Imam Auza'i juga menjadi gurunya Imam Syafi'i. Kemudian saudara, masih ada lagi Yahya ibn Hasan Shahibul Laith. Ini madhab Laithi. Ternyata madhab Laithi pun sahabat ulama besarnya juga menjadi guru Imam Syafi'i. Kemudian di Irak masih ada Waqi'. Ini guru daripada Imam Syafi'i yang mengamanatkan kepada Imam Syafi'i. Waqi' ini pernah pesan sama Imam Syafi'i. Beliau katakan, ingat ya Syafi'i, innal ilma nurun fala tudfi'u bil maksiyah. Ingat ya Syafi'i, ingat bahwa ilmu itu adalah cahaya, jangan kau padamkan dengan maksiat. Ini pesan Waqi' kepada Imam Syafi'i, saudara. Nah kemudian masih ada Hamad ibn Usama al-Kufi. Masih ada lagi Ismail ibn Ulayya al-Basri. Masih ada lagi Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Basri. Kemudian masih ada lagi Muhammad ibn Hasan As-Syaibani, sahib Abi Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Dhahaba Abu Hanifah wa ja'a Syafi'i. Imam Abu Hanifah pergi, Imam Syafi'i datang, saudara. Jadi Imam Syafi'i nggak sempat belajar dengan Imam Abu Hanifah, tapi ada sahabat setia Imam Abu Hanifah yang menjadi guru Imam Syafi'i, yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Nah, ini jadi biar kita tahu guru-guru Imam Syafi'i bukan ulama sembarangan. Ini ulama salaf semua, saudara. Walaupun mereka berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda madhab mereka punya, tapi tetap Imam Syafi'i belajar kepada mereka semua. Makanya Imam Syafi'i ini dikenal sebagai ulama yang menyatukan metodologi ahlul hadis dan ahlul ra'yi, saudara. Ahlul hadis dengan ahlul ra'yi ketika itu nggak pernah akur, bahkan ada yang saling menyesatkan, saudara. Nah Imam Syafi'i belajar kepada ahlul hadis, belajar kepada ahlul ra'yi, menggabungkan dua metode yang akhirnya menjadi madhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita lihat murid-murid Imam Syafi'i, saudara. Talamid.
Imam Syafi'i punya murid banyak, tidak terhitung. Nah, antara lain yang menjadi ulama-ulama besar, ada yang di Mekah, ada yang di Baghdad, ada yang di Mesir, saudara. Nah, yang di Mekah, murid daripada Imam Syafi'i diantaranya Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Asadi Al-Humaydi. Ini wafat tahun 219 Hijriah. Kemudian masih ada Abdul Walid Musa bin Abil Jarud. Kemudian masih ada lagi Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Abbasi yang wafat tahun 237 Hijriah. Kemudian di Baghdad ada Abu Thur Ibrahim ibn Khalid Al-Kalbi. Kemudian masih ada lagi Abu Ali Al-Husain ibn Ali Al-Karabisi. Al-Karabisi ini ulama besar dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian di Baghdad, saudara, ini murid Imam Syafi'i di Baghdad. Nanti kita lihat di antaranya masih ada, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Ternyata Imam Ahmad ibn Hanbal itu juga termasuk daripada murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mengembangkan mazhab Syafi'i, tapi beliau memiliki mazhab sendiri, yaitu yang kita kenal dengan mazhab Hambali. Ya. Begitu. Atau terlalu banyak ini yang dibuka. Sini dimasukin dulu ya. Nah. Ya, mari. Masih ada Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Kemudian masih ada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang tadi kita sebutkan. Adapun di Mesir ada Harmalah bin Yahya. Kemudian masih ada Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti Al-Qurashi. Ini imam besar dalam mazhab Syafi'i, saudara. Ini diantara yang menulis ringkasan daripada fikih Imam Syafi'i yang beliau tulis apa-apa diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian masih ada Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzanni. Ini juga ulama besar dari murid Imam Syafi'i. Kemudian masih ada Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi. Ini yang menulis kitab Al-Um yang Imam Syafi'i diktekan. Dia tulis itu apa yang didiktekan oleh Imam Syafi'i dan jadilah kitab Al-Um. Sebetulnya Al-Buwaiti juga menulis, cuma bedanya kalau Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi itu menulis semuanya tanpa diringkas, saudara. Sedangkan Imam Buwaiti yang ditulis cuma poin-poin pentingnya saja. Nah, makanya disebut Mukhtasar Al-Buwaiti. Nah, kemudian Imam Muzanni begitu juga, yang ditulis cuma poin-poin penting saja. Makanya disebut Mukhtasar Al-Muzanni. Sebetulnya Mukhtasar Muzanni dengan Mukhtasar Buwaiti adalah ringkasan pelajaran yang diucapkan, disampaikan oleh Imam Syafi'i, yang ditulis itu ringkasan oleh kedua muridnya tadi, sudah. Sedangkan Ar-Rabi ibn Sulaiman dia tidak meringkas, semua apa yang diucapkan Imam Syafi'i dia tulis, sudah. Jadilah kitab Al-Um. Nah, kemudian masih ada Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Jizi. Namanya sama, binnya juga sama, cuman ujung temunya berbeda. Yang satu Al-Muradi, yang satu Al-Jizi. Nah, kemudian masih ada seorang perempuan, ulama wanita yang menjadi murid Imam Syafi'i, yaitu Ukhtul Muzanni. Jadi Imam Muzanni belajar kepada Imam Syafi'i dengan saudara perempuannya. Dua-duanya ada kakak jadi ulama, saudara. Dua-duanya meriwayatkan daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini sampai kepada kita bukan tidak ada sanad. Sanadnya jelas. Ini bukan sembarangan mazhab, saudara. Ini mazhab yang di dalamnya ada segudang ulama yang kalau kita tulis namanya satu persatu bisa menghasilkan ratusan kitab, saudara. Cuma tulis namanya doang bisa ratusan kitab. Itu kalau kita mau tahu ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan hampir semuanya mengikuti daripada akidah Asy'ariyah. Ada sebagian yang ikut Maturidiyah, saudara. Ini yang perlu kita ketahui. Baik, kita lanjutkan.
Perhatikan di sini kalau kita mengenal a'immah asy-Syafi'iyah. Ini a'immah asy-Syafi'iyah. Saya punya laptop belum siap untuk dipakai pelajaran. Nah, ini laptop yang saya pinjam. Kelihatannya ada beberapa tulisan yang dia tidak kompatibel. Nah, makanya itu sebetulnya yang di sebelah kanan itu tulisan-tulisan tahun itu. Itu yang sebelah kanan itu tulisan-tulisan tahun. Dari tahun 200 sampai tahun 300, dari tahun 300 sampai tahun 400, dari tahun 400 sampai tahun 500 dan seterusnya. Nah, kita mulai angkatan pertama, imam-imam mazhab Syafi'i yang mengikuti pendapat Al-Qadim. Pertama adalah Imam Ahmad. Makanya jangan kaget kalau mazhab Hambali pendapatnya sama dengan pendapat Qadim Imam Syafi'i, saudara. Jangan kaget. Jadi pendapat-pendapat yang di mazhab Imam Ahmad banyak mirip dengan pendapat mazhab Syafi'i yang Qadim, saudara. Kenapa? Karena Imam Ahmad murid Imam Syafi'i pada saat Imam Syafi'i di Baghdad, pada saat pendapatnya masih mengikuti pemikiran Qadim, bukan pemikiran jadi. Kemudian yang berikutnya, saudara, di situ ada ini semua nama hilang ini, saudara, yang atas. Nah, kemudian masih ada Al-Imam Ar-Rabi, masih ada Al-Imam Al-Buaiti yang tadi saya sudah sebutkan, masih ada Al-Imam Al-Muzanni. Itu angkatan pertama yang tadi kita sebutkan. Sekarang angkatan kedua yang mujtahid. Itu diantaranya kita lihat ada Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari Syekh Tafsir itu mazhabnya Syafi'i, saudara. Kemudian masih ada yaitu Abu Zar'ah, masih ada Abu Hatim, masih ada Abu Awana. Ini ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Sayang sekali ini tulisan semua lari ini, saudara. Coba minta di kamar ambil al-mazhab asy-Syafi'i yang fotokopi. Nah, minta sama orang rumah atau pinjam. Ini saya sudah buat, saudara, tapi ini bukan untuk pengajian umum. Ini hanya untuk pengajian khusus. Yang ikut pengajian khusus ini semua punya, saudara. Nah, ini di sini kita lihat imam-imam angkatan pertama dalam mazhab Imam Syafi'i. Pertama Imam Ahmad, kedua Al-Imam Al-Qarabisi, ketiga Al-Imam Zakbarani, keempat Al-Imam Ibnu Ruwahid, kemudian kelima Al-Imam Al-Humaili, keenam, saudara, yaitu Al-Imam Al-Buaiti, ketujuh Al-Imam Al-Muzanni, kedelapan Al-Imam Ar-Rabi. Semuanya imam besar. Angkatan kedua yang menjadi mujtahid mutlak ada Ibnu Jarir At-Tabari, ada Abu Bakar Ibnu Husaimah, ada Imam Muhammad Al-Marwazi, ada Imam Muhammad Ibnul Munzir. Kemudian ada yang muhaddis, ahli hadis yang ikut mazhab Syafi'i. Pertama Al-Imam Al-Bukhari. Itu Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Nah, kemudian masih ada Abu Zur'ah, masih ada Abu Hatim, masih ada Abu Awana. Nah, kemudian angkatan ketiga dari tahun 300 Hijriah sampai 400 Hijriah ada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Ibnu Subair, kemudian Ibnu Qattan, kemudian Al-Imam Al-Qaffal Asy-Syazi, kemudian Al-Imam Al-Hafiz Ad-Daraqutni. Imam Daraqutni itu mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Dan kemudian saudara, yang berikutnya tahun 400 sampai 500 ada dua thariqah, thariqah Irak sama thariqah Khurasan. Yang thariqah Irak melahirkan Al-Imam Al-Asparyani, Al-Imam Al-Mawardi, Al-Imam Asy-Syirazi, kemudian Al-Imam Ibnu Sabbar. Kemudian sedangkan thariqah Khurasan ada Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi. Imam Baihaqi itu mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Nah, kemudian masih ada lagi Al-Ghaffar Al-Marwazi, Al-Qadi Husain, dan yang berikutnya adalah Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, kemudian di angkatan berikutnya tahun 5, saudara, masih ada tahun 500 sampai 700 Hijriah. Al-Imam Al-Mustadhari, Al-Imam Ibnu Khat, Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali angkatan kelima, saudara.
Nah kemudian masih ada Al-Imam Ar-Ruyani, kemudian ada Al-Imam Al-Farra Al-Baghawi, ada lagi Al-Imam Ar-Razi, Al-Imam Ibnu Asakir, Al-Imam Ibnu Salah, terus Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Kemudian masih ada lagi saudara Al-Imam Ibnu Warraq, dan masih ada Al-Imam Rafi'i, Al-Imam Nawawi, Ibnu Al-Khalkan, Al-Qayyumi, Al-Burmuki. Saudara, ini ulama-ulama besar yang ikut dalam mazhab Syafi'i. Setiap angkatan ada. Jadi mazhab Syafi'i sampai kepada kita ada sanad, saudara. Dari tahun 100 ulamanya ini, tahun 200 ulamanya ini, sampai kepada kita sekarang. Jadi ternyata bukan keturunan aja yang punya silsilah, bukan nasab aja ada silsilah, madhab ada silsilah, ilmu ada silsilah. Nggak main-main, saudara. Ini madhab Imam Syafi'i, bukan madhab sembarangan. Nah kemudian kita lihat lagi di tahun 700 sampai 800-an ada Al-Imam As-Subki dan putranya Al-Imam Ibnu Subki, dan masih ada Al-Imam Ibnu Daqiqul Aid, dan masih ada Al-Imam Al-Hafiz Ad-Dimyati. Ini semua ulama-ulama madhab Syafi'i. Bagi mereka yang mau tahu lebih banyak, silakan buka kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Ribuan ulama lengkap dengan tahun lahirnya, tahun wafatnya, karangan kitabnya, dan apa kelebihannya, semua ada di sana, saudara. Nah ini semua madhabnya Asy'ari. Jadi kalau Asy'ari sesat menurut kitab yang ini tadi, saudara, berarti Imam Bukhari sesat tidak? Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Daraqutni, Imam Baihaqi, sesat semua imam-imam. Cuma Yazid doang yang gak sesat. Ya Allah. Baik. Nah, kalau di zaman sekarang ulama besar mazhab Syafi'i di antaranya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Muti, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, saudara, dan ulama-ulama Hadramawt yang ada saat ini semuanya bermadhab Syafi'i. Dan ulama-ulama di Indonesia, kiai-kiai pondok-pondok pesantren, saudara, itu hampir semuanya bermadhab Imam Syafi'i. Ternyata Syafi'i sesat-sesat, saudara. Kurang ajar main nyesat-nyesatin lagi, saudara. Nah ini jadi kita bukan memfitnah, tapi ini merupakan fakta yang ada. Makanya hari ini saya sengaja bacakan supaya tahu siapa itu madhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Nah ini ada mustalah aklam, saya lewatkan. Ini bukan untuk umum di sini, saudara. Ada istilah-istilah dalam madhab Syafi'i. Kalau kita baca kitab fikih Syafi'i, di situ ditulis imam, siapa maksudnya? Maksudnya itu Imamul Haramain Al-Juwaini. Kalau ditulis Godi, maksudnya siapa? Nah ini istilah-istilah. Kalau di Qadian, Syaikhan, Asyuyuh, Asyarif. Nah itu lihat yang sebelumnya, saudara. Nah itu ada Syekhul Islam. Nah dalam madhab Syafi'i yang disebut Syekhul Islam bukan Ibnu Taimiyah, tapi siapa di situ? Imam Zakaria Al-Ansari. Inilah Syekhul Islamnya, madhab daripada Imam Syafi'i, saudara. Nah kemudian ada yang disebut Al-Ashab, ada yang Al-Mutaakhirun. Ini istilah-istilah perlu dipelajari dalam forum yang sangat khusus, saudara. Nah kemudian kita lihat lagi kitab-kitab kalangan Syafi'i. Ini sepintas lalu saja. Ada kitab Al-Risalah, ada kitab Al-Hujjah, ada kitab Ahkamul Quran, ada kitab Ibtarul Istihsan, ada kitab Jima'ul Ilm, ada kitab Al-Um, ada kitab Al-Imla, ada kitab Mukhtasar Al-Buwaidi, ada kitab Mukhtasar Al-Musanni. Inilah kitab-kitab yang dikarang, maksudnya dikarang, diimlakan, didiktekan oleh Imam Syafi'i, ditulis langsung oleh para muridnya, saudara. Nah, kemudian ada terakhir yang ingin saya sampaikan, ini penting sekali, saudara. Silsilah kitab-kitab dalam madhab Imam Syafi'i. Perhatikan dengan baik. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat qadimnya itu ada 4 kitab terkenal. Al-Um, Al-Imla, Mukhtasar Al-Buwaiti,
dan Mukhtasar Al-Muzani. Nah kemudian keempat kitab ini dirangkum jadi satu oleh siapa? Oleh Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dalam kitab apa dirangkum saudara? Ini dirangkum dalam kitab An-Nihaya atau judulnya Nihayatul Matlab. Jadi kalau anda lihat Nihayatul Matlab itu setahu saya dari zaman Imam Syafi'i hidup sampai sekarang baru 3 tahun yang lalu dicetak saudara. Baru 3 atau 4 tahun yang lalu itu baru dicetak. Saya punya di perpustakaan. Jadi ini kitab sebelumnya maktutot, ada cuma di perpustakaan tertentu dan hanya dalam bentuk transkrip 3 atau 4 atau 5 tahun yang lalu itu baru dibukukan. Judulnya Nihayatul Matlab, ditulis oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah kemudian buku tersebut setelah dirangkum diringkas lagi sama Imam Juwaini menjadi kitab Mukhtasar Nihaya. Yang menarik saudara, ya kita mesti sabar. Karena gambarnya belum keluar, tapi nggak apa-apa, seteruskan. Saya mau nyampurkan catatan. Yang menarik, 4 kitab Imam Syafi'i dirangkum menjadi satu oleh Imam Juwaini dengan judul Nihayatul Matlab. Kemudian Nihayatul Matlab ini karena tebal puluhan jilid, saudara, diringkas oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab yang berjudul Al-Basit. Setelah diringkas jadi Al-Basit, Imam Ghazali lihat masih ketebalan, diringkas lagi oleh Imam Ghazali dalam kitab dengan judul Al-Wasit. Setelah diringkas jadi Al-Wasit, Imam Ghazali lihat masih ketebalan, diringkas lagi sekali lagi oleh Imam Ghazali dengan judul Al-Wajiz. Nah, baru dari satu kitab Al-Wajiz saudara. Setelah diringkas jadi Al-Wajiz masih dianggap ketebalan, diringkas lagi sama Imam Ghazali dari kitab Al-Khulassah. Nah, itu kitabnya tipis saudara. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Al-Imamul Ghazali, meringkas karangan karya besar daripada Al-Imam Juwaini. Nah kemudian kitab Al-Wajiz, tadi kan Imam Ghazali bikin Al-Basit, ringkas lagi jadi Al-Wasit, ringkas lagi jadi Al-Wajiz. Nah ini Al-Wajiz saudara disarahkan lagi oleh Al-Imam Rafi'i, dari besar dikecilin, digedein lagi sekarang. Jadi ini yang namanya saudara khazanah ilmu pengetahuan. Nah kemudian begitu disarahkan lagi oleh Al-Imam Rafi'i dengan judul As-Sarhul Kabir. Setelah disarahkan dengan judul As-Sarhul Kabir, As-Sarhul Kabir diringkas lagi saudara oleh Imam Juwaini dalam kitab Al-Hawi As-Saghir. Kitab Al-Hawi As-Saghir diringkas lagi oleh Ibnu Mukri menjadi kitab Al-Irsyad. Nggak sampai di situ, kitab Juwaini tadi yang merupakan ringkasan dari Sarhul Kabir diringkas lagi, dibuat nado seperti syair, yaitu oleh Al-Imam Al-Wardi dalam kitabnya yang berjudul Al-Bahjah. Nah kemudian kitab As-Sarhul Kabir yang milik Imam Rafi'i diringkas lagi oleh Imam Nawawi dengan judul Rawdatul Talibin. Tadi kita diringkas jadi Rawdatul Talibin. Rawdatul Talibin diringkas lagi oleh Ibnu Mukri menjadi kitab Ar-Rawd. Ar-Rawd diringkas lagi oleh Zakaria Al-Ansari saudara jadi kitab Asnal Matalib. Jadi ini kitab ulama, kita bisa lihat dari Imam Syafi'i diurai, diringkas, diurai, diringkas, diurai, diringkas. Ini semua kitab menjadi rujukan penting dalam mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Nah, kita dengarkan azan sholat zuhur terlebih dahulu. Silakan Ustaz Adi Arul.
yang sudah kita mulai tadi, saudara. Jadi lihat bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i punya kitab Al-Imla, Mukhtasar Ruwaiti dan Mukhtasar Muzanni, diringkas oleh Imam Al-Haramain Juwaini menjadi kitab Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab diringkas oleh Imam Ghazali menjadi Al-Basit. Al-Basit diringkas lagi oleh Imam Ghazali menjadi Al-Wasit. Al-Wasit diringkas lagi oleh Imam Ghazali menjadi Al-Wajiz. Nah, Al-Wajiz diringkas lagi oleh Imam Rafi'i jadi kitab Al-Muharrar. Tapi pada saat yang sama Imam Rafi'i mensarahkan kitab Al-Wajiz dengan dua kitab, yaitu As-Sarhus Shaghir dan As-Sarhul Kabir, atau disebut juga kitab Al-Aziz. Nah, kemudian kitab Al-Aziz atau As-Sarhul Kabir diringkas oleh Al-Imam Al-Qaswaini menjadi kitab Al-Hawi As-Sahih, yang kemudian diringkas lagi oleh Ibnu Muqri menjadi kitab Al-Irsyad. Nah, kemudian kita lihat Al-Imam Al-Qaswaini yang melarang kitab Al-Hawi As-Sahih, kitabnya dibuat nadom. Nah, dibuat nadom dengan judul Al-Bahja. Itu disusun oleh Al-Imam Al-Wardi. Nah, kemudian Al-Bahja disalahkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dengan kitab Syarhul Bahja. Di luar itu, saudara, kitab Al-Aziz diringkaskan oleh Al-Imam Nawawi menjadi kitab sahih yang dia tidak kompatibel. Nah, makanya itu sebetulnya peninggalan mereka yang membuktikan bahwa mazhab Syafi'i mazhab original, mazhab orisinil, betul-betul yang digunakan mazhab Syafi'i sekarang adalah mazhab Syafi'i yang dibangun oleh Imam Syafi'i dan para sahabatnya, saudara. Jadi berentenaran itu ada bukti, masing-masing ada kitab. Ini bukan mazhab asal-asalan, ini bukan mazhab sembarangan, dan di dalamnya terhimpun ribuan ulama-ulama istiqamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saudara, setelah kita mengetahui hal tersebut, maka khusus Imam Nawawi itu ada kitab yang berjudul Minhajut Talibin. Itu disalahkan oleh 5 ulama, saudara. Pertama oleh Ibnu Murkin dengan judul Udaratul Muhtaj. Kemudian yang kedua oleh Ibn Hajar Al-Haytami dengan judul Tuhfatul Muhtaj. Lalu yang ketiga oleh Mahmud Al-Misri dengan judul Irsyadul Muhtaj. Kemudian yang keempat Al-Khatib Asy-Syarbini dengan judul Bughnil Muhtaj. Kemudian yang kelima oleh Al-Imam Al-Radwi dengan judul Nihayatul Muhtaj. Ini kalau saya bahas sangat panjang sekali karena ini merupakan materi khusus. Sengaja sedikit saya bacakan dalam forum ini supaya kita tahu kebesaran mazhab Imam Syafi'i, keaslian mazhab Imam Syafi'i, keautentikan mazhab Imam Syafi'i, dan siapa saja ulama besar yang ada di dalamnya. Sebab kalau orang nggak tahu, dia seenaknya melecehkan. Nggak tahu, sembarangan dia meremehkan. Nggak tahu, bahkan seenaknya dia menyesat-nyesatkan, saudara. Itu ulama yang kita sebutkan tadi, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Ibn Hajar Haytami, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bahkan sampai Imam Bukhari yang menyusun kitab Sahihul Bukhari. Semuanya bukan hanya bermazhab Syafi'i, tapi juga berakidahkan Asy'ariyah. Jadi kalau begitu, saudara, apa pantas ada orang seenaknya menyesatkan mazhab Asy'ari? Apa pantas seenaknya mereka merendahkan begitu saja? Oh, saya dapat SMS, katanya Habib Rizik mesti banyak baca kitab. Jadi Habib Rizik bisa terbuka tahu mana sesat, mana tidak. Saya terima itu saran, terima kasih. Saya tidak perlu sampaikan siapa yang kirim SMS, tapi saya katakan juga, Anda juga saya sarankan baca semua kitab mazhab lain. Jangan yang Anda baca Ibn Taimiyah doang.
Karena ulama bukan Ibn Taimiyah saja. Jangan yang Anda baca kitab cuman yang Wahabi doang. Karena Islam ini bukan Wahabi saja. Baca yang Hanafi punya, baca yang Maliki punya, baca yang Syafi'i punya, bahkan baca yang Khawarij punya, yang Mu'tazilah punya, yang Syiah punya. Baca. Ini khusus untuk ulama. Nah, kalau awam jangan. Kadang-kadang awam mau ikut-ikutan. Ya, kalau jamaah yang hadir di sini, saudara, saya harap jamaah majelis, kalau yang ustaz baca semua kitab sudah. Nah, tapi kalau yang nggak ngerti apa-apa, baca Fatihahnya masih belepotan, nah, jangan. Anda kalau udah ikut Pak Syafi'i, baca aja udah Syafi'i sudah. Pelajari, dalami, amalkan. Nah, tapi bagi mereka yang peneliti, ilmuwan, cendekiawan, kiai, ustaz, termasuk yang ngarang buku ini saudara Yasir, baca semua kitab. Jangan yang dibaca cuma Ibn Taimiyah saja, yang dikafir-kafirin yang lain. Jangan baca kitab Imam Nawawi, baca kitab Imam Ghazali. Jangan belum baca udah fitnah. Ini Sufia, nggak mau baca. Ini ahli dalalah, nggak mau baca. Ini ahli bid'ah, nggak mau baca. Kalau semua As'ari Anda katakan sesat, kau jangan baca Sahih Bukhari. Kau jangan baca itu Sunan Baihaqi. Kau jangan baca itu kitab-kitab ulama-ulama seperti Tafsir Tabari. Orangnya kau kafir-kafir, riwayat hadisnya kau terima, gimana? Imam Bukhari itu saudara, biar kita tahu mazhabnya Syafi'i. Imam Bukhari juga mentakwilkan ayat-ayat sifat. Insya Allah bulan yang akan datang akan kita bahas di majelis kita ini soal takwil ayat-ayat sifat. Takwil ayat-ayat sifat. Beda kita dengan Wahabi, ini bedanya, saudara. Kalau kita melihat nas yang bunyinya ya Allah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, kita cuma punya dua tafsiran. Yang pertama at-tafwid ilallah, kita serahkan tangan Allah di atas tangan mereka. Apa yang dimaksud tangan? Wallahu a'lam. Selesai. Itu namanya tafwid. Kita pakai itu tafwid. Yang kedua takwil, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa yang dimaksud tangan Allah? Kekuasaan Allah. Ini namanya takwil. Dalam Ahlus Sunnah dua-dua boleh, saudara. Nah begitu juga, saudara, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah jadi Ar-Rahman Allah itu, saudara, 'alal 'arsy istawa, yaitu kalau kita mentafsirkan berkuasa, yaitu terhadap arsnya, saudara. Tapi tafsir Wahabi nggak begitu. Allah itu duduk di singgasana seperti raja duduk di kursinya. Tunggu dulu, kalau Anda merasa tafsir Anda yang paling benar, tafsir kami yang salah. Justru orang yang mentafsirkan Allah duduk di singgasana, dan sebagaimana duduknya manusia di atas kursi, itu berarti sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Haram. Dalam kalangan Ahlus Sunnah nggak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk, saudara. Jadi jangan kaget. Ibn Taimiyah pernah ditanya, bagaimana Allah itu duduk di arsy? Ibn Taimiyah dengan ulama-ulama Wahabi menjawab, Allah duduk di atas arsy seperti duduknya saya ini di atas kursi. Makanya Imam Subki bilang kafir. Jangan kaget, saudara. Tapi saya sebagai orang yang dhaif, yang hidup di zaman ini dengan pengetahuan yang masih rendah, saya nggak berani untuk mengkafir-kafirkan Ibn Taimiyah, saudara. Walaupun saya tidak sependapat dengan tafsirnya Ibn Taimiyah. Nah, insya Allah bulan depan kita bahas apa yang dimaksud takwil ayat sifat. Apa betul takwil ayat sifat itu sesat, kafir, murtad, keluar dari Islam? Makanya kalau Anda baca terjemah Al-Quran yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia, yang warnanya coklat, yang dibagi-bagi ke masyarakat Indonesia, itu tafsir Wahabi. Dia tulis Allah punya tangan, Allah punya muka, saudara, Allah punya kaki, dan seterusnya.
Mereka punya tafsir begitu, kita nggak usir, urusan mereka. Tapi jangan salahkan kita dong. Kalau kita mengartikan tangan Allah yang dimaksud adalah kekuasaan Allah. Kata mereka, ulama salaf tidak pernah mentakwil. Siapa bilang? Bulan depan kita buktikan saudara. Ulama-ulama salaf mentakwil ayat sifat. Siapa ulama salafnya? Akan kita bahas bulan yang akan datang. Insya Allah.